Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah la ilaha illallah. Subhanallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'a innamas tazallahumus syaitan bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita selalu berharap berdoa kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan tidak sia-sia, benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Qur'an. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 155. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat 155 tidak berdiri sendiri. Ia datang setelah rangkaian ayat dari ayat-ayat sebelumnya tentang perang Uhud. Pada ayat sebelumnya sudah disampaikan di sini, Allah menjelaskan bahwa kekacauan yang menimpa kaum muslimin di Uhud bukan karena Allah meninggalkan mereka, tapi karena ada faktor manusia itu sendiri. Ketika ada sebagian yang tidak taat, kemudian berselisih, tergoda dengan harta rampasan perang, lalu barisan menjadi lemah. Setelah itu Bapak Ibu, pada ayat 154 dijelaskan bahwa ada dua kelompok akhirnya pasukan Rasulullah di perang Uhud. Satu kelompok diberi rasa aman, nyaman, bahkan Allah berikan rasa kantuk. Sedangkan kelompok lain dikuasai kecemasan terhadap diri mereka sendiri. Ketika mereka tetap berjuang bersama Rasulullah, Allah berikan rasa nyaman, tenang, dan rasa kantuk. Dan mereka yang berjuang awalnya kemudian mundur ke belakang, justru yang mundur ke belakang itu Allah tanamkan rasa kecemasan terhadap diri mereka sendiri. Luar biasa dua peristiwa ini Bapak Ibu, karena perasaan kenyamanan, ketenangan itu Allah yang menanamkan dalam diri kita masing-masing. Maka Bapak Ibu, ayat 155 melanjutkan penjelasan. Sebagian yang mundur itu bukan keluar dari Islam. Nah, ini penting menjadi perhatian bagi kita. Tetapi sedang tergelincir karena kelemahan dan mungkin bekas dosa-dosa mereka. Namun Allah tetap memberi maaf kepada mereka. Kita lihat Bapak Ibu di tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat ini menegaskan bahwa ayat 155 masih terkait dengan rangkaian ayat 154, 155 tentang keadaan kaum beriman dan kaum munafik. Kita lihat Bapak Ibu hikmah dan pelajaran yang luar biasa dari surat Ali Imran 155. Yang pertama, orang baik pun bisa tergelincir, karena ketika mereka siap untuk berperang, berjihad bersama kaum muslimin, kaum mukminin, dalam perjalanan ketika mereka mau masuk medan tempur, mereka timbul ketakutan, mereka ragu dan mereka berbalik ke belakang. Dan ada mereka yang sama-sama berjuang, sama-sama menang. Kemudian Rasulullah mengatakan perang belum usai, berdiri di pos masing-masing. Sebagian mereka tidak mengikuti arahan Rasulullah, mereka justru meninggalkan pos, turun ke bawah. Disitulah kekalahan. Maka kita lihat di sini, orang baik pun bisa tergelincir, kan mereka baik.
ikut perang bersama Rasulullah, menang awalnya. Cuma ketika mereka tergelincir dengan melihat harta nampak banyak di bawah, rasanya perang sudah selesai. Ini Rasulullah salah prediksi, masa Rasulullah nunggu kita di sini, itu barang banyak disilang nanti. Sama ketika kita lihat handphone kita tinggal di situ, ambil handphone itu kan awak. Seperti itulah keadaan kaum muslimin sebagian. Maka hikmah pertama, orang baik pun bisa tergelincir. Karena Allah mengatakan tawallau minkum, berpaling di antara kalian. Di antara kalian ini orang beriman. Maka Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil, yang tergelincir itu masih disebut minkum, di antara kamu. Artinya masih bagian dari komunitas orang-orang beriman. Maka contoh bisa kita lihat di keluarga. Ada anak yang dulu rajin sholat, lalu mulai lalai. Maka jangan langsung dicap habis. Jangan dikatakan mereka sudah kafir. Jangan langsung dikatakan mereka sudah rusak. Rangkul dia, seperti Rasulullah merangkul sahabat-sahabat yang tidak mengindahkan instruksi Rasul. Kemudian bisa kita lihat Bapak Ibu, contoh sederhana, pegawai yang baik bisa sekali-kali waktu dia khilaf. Maka ketika dia khilaf, jangan langsung dijas, dikoreksi, jangan langsung diputuskan tidak berguna. Bayangkan Bapak Ibu, bertahun-tahun dia menghasilkan, bertahun-tahun dia baik. Satu kali kesalahan dia, kita melupakan kebaikannya yang bertahun-tahun itu. Maka Allah ingatkan di sini, Allah tetap memasukkan orang yang tidak mengindahkan perintah Rasulullah bagian dari minkum, bagian dari orang-orang yang beriman. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, ujian besar menampakkan isi hati. Allah mengatakan di sini, yaumat taqal jam'ah, pada hari bertemunya dua pasukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, saat terjadinya perperangan head to head, sedang berhadapan, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, saat krisis Bapak Ibu, kualitas iman itu terlihat. Contoh bisa kita lihat dalam masyarakat, saat ada konflik warisan, baru kelihatan mana yang benar-benar beriman, mana yang benar jujur. Ketika dia mengatakan di mana-mana harus adil, harus jujur, harus baik, tapi ketika harta warisan hak dia diambil misalnya sedikit oleh saudaranya, dia tidak siap, terjadi percocokan, bahkan ada terjadi pembunuhan Bapak Ibu karena harta dia diambil oleh saudara dia. Bayangkan Bapak Ibu, Allah sudah menggambarkan kepada kita, ketika orang tua kita meninggal, maka harta itu namanya harta warisan, dan Allah sudah mengatur si A dapat berapa, si B dapat berapa, itu aturan Allah. Maka kita misalnya yang si A, yang harta kita sebenarnya berjumlah sekian, diambil oleh saudara kita, maka dalam agama kita tentu berupaya meminta hak kita. Tapi ketika hak kita tidak diberikan, kita sabar, tetap merangkul saudara kita. Maka di sini kita terlihat ketika orang itu berkatakan harus berbuat baik, ketika hartanya diambil, apakah dia masih mampu berbuat baik? Disinilah gambaran Allah mengatakan dua pasukan ketika mereka sama-sama berhadapan, ketika sama-sama menang, menunggu saat Rasulullah datang pun mereka tidak siap karena ada harta di depan mereka. Maka hati-hati dengan harta ini Bapak Ibu, pastikan kita adalah orang yang paham dalam menilai harta. Ketika hak kita perjuangkan tidak bisa, yang kedua yang kita lakukan adalah merelakannya. Dua yang kita kerjakan Bapak Ibu, memperjuangkan hak. Ketika memperjuangkan hak harus rusak ukhuwah, harus rusak silaturahmi, biarlah tidak dapat hak kita daripada hilang silaturahmi. Pastikan itu. Kalau itu baru kita benar-benar beriman. Kalau seperti itu memang emas 24 karat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Mengalah untuk di sana ya. Masya Allah, orang baragian untuk sana. Satu ya. Ay, mengalah untuk sadu.